Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man haza maqamatil ula sayyidi kulli muktafal arabiyyil hashimiyil mustafa wa alihi dawil huda man syubbihu bi anjumina fil ihtida amma ba'd. Sahabat-sahabat daya dimanapun berada, saat ini alhamdulillah saya sedang di atas perjalanan BSD Alam Sutra BSD. Dan kali ini daya asyik seperti beberapa waktu yang lalu, beberapa kali, yaitu dakwah on the road sambil nyetir, mumpung ada waktu. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah pagi ini mendung dan hujan mendung dan becek. Masih ada hujan rintik-rintik. Kita berdoa pada Allah SWT. Allahumma ja'al sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan yang manfaat. Amin. Dan juga berkah. Amin. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang insya Allah pada hari kiamat semua mendapatkan syafaat. Sambil lihat situasi di depan, jalannya seperti apa, sambil mendengarkan dakwah on the road, perhatikan perjalanan dari Alam Sutra menuju ke BSD sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat sekitar kiri dan kanan, pohon hijau, rumput hijau, mobil bergerak menuju titik, tapi entah di mana titiknya. Namun pada akhirnya titiknya adalah di mana dia tuju. Saya pun demikian. Kita ambil makna dari filsafah perjalanan ini, bahwa setiap yang hidup itu akan punya perjalanan, akan ada rentang waktu yang akan dilalui. Namun pada ujungnya adalah akan menuju, dan tujuan itulah satu titik, lalu dia berhenti untuk selamanya. Maka hikmah yang diambil bahwa hidup adalah perjalanan untuk menuju satu titik yang bernama titik akhir, yaitu kematian. Dalam perjalanan terlampau banyak yang bisa dipelajari. Tumbuh-tumbuhan hidup hijau, orang-orang lalu lalang dengan kendaraan dan jalan kaki, bersepeda, semuanya bergerak, berarti dia hidup. Tumbuh-tumbuhan sepertinya berhenti, tapi adalah bergerak. Semua bergerak, dan bergerak yang pada ujungnya adalah bergerak menuju satu yang maha gerak. Dan untuk berhenti setelah bertemu dengan yang maha gerak. Masya Allah. Maka dalam perjalanan gerakan itu cuman ada dua saja. Jalan yang stabil, tidak stabil. Jalan yang lurus, yang berkelok-kelok. Jalan yang mulus atau yang bergelombang. Jalan yang benar atau yang tidak benar. Jalan yang diridhoi, tidak diridhoi. Nah, dari situ kita bisa memilih jalan mana yang kita tempuh. Setiap kelokan di situ ada
bahaya. Setiap maju ada bahaya, kiri kanan ada bahaya. Maka keselamatan hanya diperoleh dari Allah SWT dengan cara satu, jalannya minta tolong kepada Allah agar sampai tujuan. Dan kalau ada masalah di perjalanan, ada gangguan jalanan, tetap selamat sampai tujuan. Dan itulah hidup dan kehidupan. Kalau perjalanannya bagus, jalannya lurus, maka juga ada dua. Di situ ada kecepatan, ada percepatan. Kecepatan itu konstan. Konstan artinya adalah terus istiqomah sama 80 km per jam terus. Itu konstan. Itu namanya adalah kecepatan. Kecepatan yang konstan, yang tidak berubah. Sedangkan pilihannya adalah bisa percepatan, karena di depan kosong, jalan lurus, dan ingin cepat sampai, maka di situ harus ada percepatan. Nah, sekarang bagaimana agar bisa menggunakan kedua istilah kecepatan dan percepatan dalam satu waktu? Adalah hukum dinamisasi. Wah, keren ini. Hukum dinamisasi adalah melihat keadaan mana kala memang lengang, tidak ada hambatan, dan juga harus cepat sampai, maka gunakan rumus percepatan. Namun harus tetap bisa konstan, harus tetap gunakan kecepatan yang terukur. Maka kecepatan yang dibolehkan yang dipakai, konstan yang dipakai adalah 120 km per jam. Percepatannya digunakan juga kecepatannya. Masya Allah. Keseimbangan hidup. Namun apabila jalan kosong, waktu tempuh masih jauh, dan 1,5 jam harus sampai, namun kok tetap dia konstan, dia menggunakan kecepatan, maka hidupnya seperti jalan di tempat, tidak menggunakan kesempatan yang baik. Padahal dia bisa pilih dengan menggunakan percepatan, meski kecepatan tetap terkendali. Wah, keren kan? Nah, itu bahasa fisika dan juga sekaligus bahasa spiritual. Maklum bro, yang ngomong ini dulu SMA-nya SMA fisika. Celah. Maaf yang ngasih tahu doang. Oleh karena itu, hukum dinamisasi adalah hukum Allah. Hukum yang Allah berikan kepada hambanya untuk bisa digunakan sesuai keadaan. Nah, itu dia. Sesuai keadaan, sesuai kebutuhan, dan jangan lupakan sisi keselamatan. Nah, hidup ini teramat banyak aturan, teramat banyak rambu-rambu. Satu saja yang dipakai, disiplin, maka akan selamat sampai tujuan dengan baik. Ya, meski percepatan, dia bisa menggunakan kecepatan, dan dia bergantung kepada Allah dengan doa, dengan sedekah, dengan berharap, dengan bergantung kepada Allah. Maka percepatan dengan kecepatan tertentu akan dijaga oleh Allah. Wukita, kufita, hudita. Allah kasih perjalanannya petunjuk, Allah kasih perjalanannya adalah kecukupan, dan Allah jaga. Masya Allah. Dan profesi hidup juga demikian. Aduh, luar biasa nih, banyak hikmah. Nah, bagaimana kalau dalam hidup agar mendapat percepatan oleh Allah SWT dalam urusan jodoh, urusan rizki, pengen beli mobil, pengen haji, pengen umroh, harus menggunakan ilmu dinamisasi percepatan. Dengan apa caranya? Nah, di sini
Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Allah firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang pertama ya, adalah bertekad kuat untuk menggapai Allah dalam semua amal, semua pekerjaan, semuanya diniatkan karena Allah, mencari ridha Allah. Walladzina jahadu, orang yang sungguh-sungguh bertekad untuk mencari Allah, meniatkan kepada Allah, fina, di dalam Allah, lanahdiyannahum subulana, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Jadi Allah akan berikan percepatan, Allah berikan dinamisasi yang luar biasa, sehingga kecepatan di depan adalah bukan hanya konstan, tapi adalah lebih melesat, cepat, dahsyat, menuju dan menukik dan lompatan menuju ke tujuan yang Allah ridho. Itu juga disebut dengan ilmu kuantum. Sidang pemirsa dakwah Underwood bersama Dai Asyik Allah muliakan. Kesimpulan, jangan panjang-panjang. Kesimpulannya adalah hiduplah dengan dinamis, romantis, manis, optimis, agamis. Catat aja tuh. Dinamis, selalu berubah, selalu bergerak menuju lebih baik. Karena Allah, Dia bergerak. Yang kedua, romantis. Hadirkan rasa cinta agar setiap amal, setiap usaha yang dikerjakan itu dia kerjakan karena cinta. Romantis, nikmat dikerjakan, nikmat mendapatkan, dan luar biasa setelah romantis maka hasilnya manis. Nikmat betul apa yang diusahakan, karena dikerjakan dengan cinta maka hasilnya adalah lezat, manis, ladid. Dinamis, romantis, manis. Lalu yang keempatnya adalah agamis. Semakin dekat dengan Allah, ibadah meningkat, sedekah meningkat, zakat dibayarkan, kebaikan dengan membantu sesama dengan semakin baik. Agamis, ibadahnya bagus, dan juga kemudian amal ibadahnya bagus, amal perbuatan sesama juga bagus, dan semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan sesama manusia, dengan sosialnya. Agamis. Dan yang terakhir adalah apa tadi lupa ya. Udah cukup ya. Dinamis, romantis, manis, agamis. Insya Allah berakhir bersama Allah dan Rasulullah di surga yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, dan keindahan. Semoga ada manfaatnya dakwah Underwood bersama Dai Asyik. Simak juga di IG ini, dan juga di invite, di follow IG-nya, disebar, di share kepada yang lain, dan juga lihat video ini nanti juga akan muncul di YouTube Dai Asyik. Tolong di subscribe, di like, dan di share agar luas manfaat hikmah dakwah Underwood bersama Dai Asyik. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya doakan semua yang like, yang nge-share, dan yang subscribe, yang follow, semua saya doakan sehat, kuat, hebat, dahsyat, melesat, berkah, rezeki melimpah dengan izin Allah, warga sakinah mawaddah rahmah,
dan kelak wafat husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai di Boulevard, BSD Boulevard. Namun ada dua mobil di depan, mobil pengantin bos. Pelan-pelan dua-duanya bos. Saya bingung bos, ambil kanan atau kiri. Kanan pelan, kiri pelan. Saya tutup, terima kasih dan salam untuk semua. Salam cinta. Assalamualaikum.